Wali Kota Madiun dan sejumlah pihak terjaring OTT KPK. Sejumlah pejabat Kota Madiun yang turut diamankan sempat menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di ruang Satreskrim Polres Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring operasi tangkap tangan KPK diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun, Maidi bersama 8 orang lainnya dibawa ke Jakarta menggunakan mobil. Mengenakan masker, topi, dan jaket, Maidi meninggalkan kantor Polres Madiun hanya melambaikan tangan. Sebelumnya, Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto memasuki ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Madiun. Suko merupakan salah satu pihak yang diduga ikut diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK. Selain Suko, Kepala Dinas PUPR Torik Megah juga memasuki ruang pemeriksaan berbeda di Satreskrim Polres Madiun. Sejumlah ASN dari Dinas PUPR dan Perizinan juga diperiksa. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan di Kota Madiun. Baik, confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup. Tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Kita masih sama-sama tunggu perkembangannya, nanti kami akan update secara berkala terkait dengan peristiwa tertangkap tangan ini. Barang buktinya katanya membawa sejumlah uang itu kisaran berapa? Masih lebih dari 500 ya. Di atas 1 M. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan fee proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Mas, selain Wali Kota Madiun, ada ASN lain nggak? Sama swastanya dari situ? Ya. Pihak-pihak yang diamankan selain wali kota ada dari penyelenggara negara atau PNS di Pemkot Madiun dan juga pihak swasta. Untuk jumlahnya nanti kami akan update dan rencana malam ini tiba di Gedung Merah Putih KPK. Mas, untuk yang OTT di wilayah Pati itu gimana, Mas? Terkait yang di wilayah Pati saat ini masih berprogres, kita sama-sama tunggu perkembangannya. Mas, apakah salah satu yang diperiksa itu ada Bupati Pati Sude? Ya, nanti kami akan update perkembangannya, siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan. Berarti OTT ini di hari Minggu malam ya, Mas? Yang Madiun itu. Untuk Madiun, penangkapan dilakukan sejak pagi hari ini. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama,
jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Ditanggapi lagi. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah karena menyalahgunakan kewenangannya sebagai Mendikbudristek saat itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, acara penyerahan surat keputusan Menteri Kebudayaan nomor 8 tahun 2026 di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo diwarnai interupsi oleh salah satu kerabat Keraton Solo. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Penyerahan surat keputusan tentang penunjukan pelaksana perlindungan pengembangan dan atau pemanfaatan kawasan cagar budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat di Keraton Surakarta oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon diwarnai penolakan dari salah satu kerabat Keraton Solo. Menerima keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022. Mohon maaf Bapak, saya ingin menyampaikan Saat sambutan tengah berlangsung, GKRP Timur Rumbai yang keberatan dengan SK tersebut menginterupsi jalannya acara dengan mengambil alih pengeras suara yang digunakan Fadlizon. Hal ini menyebabkan suasana menjadi gaduh. Menyikapi hal tersebut, Fadlizon mendengarkan dan memberi tanggapan serta akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Telah bersepakat ya untuk menunjuk penanggung jawab karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat. Ya. Tadi saya telah meninjau, mungkin belum semua ya, tapi sebagian besar nih bersama Pak Dirjen semua. Ternyata memang perlu ya cukup banyak pekerjaan rumah untuk melakukan revitalisasi bangunan-bangunan, gedung-gedung, tempat-tempat yang penting bersejarah yang ada di keraton ini. Meski sempat terjadi keributan dan acara terhenti, namun acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai setelah GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pihak yang menilai ada cacat prosedur. Tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo berencana untuk menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Roy menyebut ada cacat prosedur dalam pemberlakuan restoratif justice hingga penerbitan SP3. Baca pertimbangannya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah laporan dari Jokowi, laporan dari Lidjumanan, laporan dari Ade Kurniawan, laporan dari Kamis Samuel Sreken, penetapan tersangka, SPDP, L-nya tiba-tiba loncat SP3. Ini nggak bisa, harusnya ada RJ-nya kapan, surat permohonan RJ-nya kapan, tiba-tiba ini meloncat begitu saja. Jadi ini sebenarnya cacat. Nah, ada keinginan, ini lagi dibicarakan, apakah kita mempertanyakan SP3 itu. Tapi ya,
apapun itu yang akan dilakukan, saya terutama atau kami ikut dengan keputusan tim hukum. Jadi kalau tim hukum mau gugat SP3 silakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut hari ini penyidik akan memeriksa 3 orang saksi yang meringankan para tersangka yakni Roy Suryo CS. Sementara saksi ahli yang juga akan meringankan Roy Suryo CS akan diperiksa besok. Update juga terhadap kasus ijazah. Kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua, dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan cegah dan tanggal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan